Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan membahas tentang rasio aktivitas. Langsung saja kami serahkan kepada pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan atau memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat efisien atau efektivitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. Rasio aktivitas juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran dengan rasio ini akan terlihat apakah perusahaan lebih efisien dan efektif dalam mengelola aset yang dimilikinya atau justru sebaliknya. Tujuan rasio aktivitas yang pertama untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Yang kedua, untuk menghitung hari rata-rata penghasilan piutang. Diketahui hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari atau berapa hari piutang rata-rata tidak dapat ditagih. Yang ketiga, untuk menghitung berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau beberapa penjualan yang dapat dicapai oleh setiap modal kerja yang ditanamkan. Yang kelima, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Yang keenam, untuk mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan. Manfaat rasio aktivitas ialah: yang pertama, dalam bidang piutang perusahaan dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Yang kedua, dalam bidang persediaan perusahaan atau manajemen dapat mengetahui hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang. Yang ketiga, dalam bidang modal kerja dan penjualan perusahaan atau manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode. Dan terakhir, dalam bidang aktiva dan penjualan perusahaan dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam rasio aktivitas. Sebelumnya, saya Abdullah Musa Syarul Azim, NIM 18072110011. Macam-macam rasio aktivitas ini ada 5. Yang pertama yaitu perputaran piutang. Rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Rumusnya yaitu penjualan kredit dibagi piutang atau rata-rata piutang. Langsung kepada contoh. Pada penjualan dan piutang pada tahun 2018 yaitu 5.950 dibagi 550 sama dengan 10,81 kali dilibatkan menjadi 11 kali. Jadi untuk tahun yang 2019 penjualan yaitu 5.550 dibagi 360 sama dengan 15,41 kali menjadi 15,5 kali. Perputaran piutang untuk tahun 2018 yakni 11 kali dibandingkan penjualan, dan perputaran piutang untuk tahun 2019 adalah 15,5 kali dibandingkan dengan penjualan. Maka untuk tahun 2018 dapat dikatakan tidak berhasil, namun tahun 2019 dianggap berhasil karena melebihi angka rata-rata industri. Yang kedua yaitu perputaran persediaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan atau inventory ini berputar dalam satu periode. Dapat diartikan bahwa perputaran persediaan ini merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah persediaan diganti dalam satu tahun. Rumusnya yaitu penjualan dibagi persediaan. Langsung kepada contoh. Pada tahun 2018 penjualan memiliki 5.950 dan persediaan 250. Kita bagi menjadi 23,8.
yang dilipatkan menjadi 24 kali. Rasio ini menunjukkan 24 kali persediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun. Apabila rata-rata industri inventory turnover adalah 20 kali, berarti itu lebih baik. Pada tahun 2019, penjualan mencapai 5.550 dibagi persediaan yaitu 310 sama dengan 17,9 dilipatkan menjadi 18 kali. Rasio ini menunjukkan 18 kali persediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 20 kali, berarti itu kurang baik. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, perputaran modal kerja atau working capital turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata atau penjualan bersih dibagi modal kerja. Langsung kepada contoh. Pada tahun 2018 working capital turnover untuk penjualan bersih yaitu 5.950 dibagi modal kerja rata-rata yaitu 1.500 sama dengan 3,96 dapat dilipatkan menjadi 3,9 kali. Jadi perputaran modal kerja tahun 2018 sebesar 3,9 kali. Setiap 1 rupiahnya modal kerja dapat dihasilkan menjadi 3,9 rupiah penjualan. Untuk tahun 2019 yaitu penjualan bersihnya mencapai 5.550 dibagi modal kerja rata-rata yaitu 1.300 sama dengan 4,26 dilipatkan menjadi 4,3 kali. Jadi perputaran modal kerja pada tahun 2019 sebesar 4,3 kali. Setiap 1 rupiahnya modal kerja yang dapat menghasilkan 4,3 rupiah penjualan. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam 1 periode, dan juga untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap atau sepenuhnya. Rumusnya yaitu penjualan dibagi total aktiva tetap. Langsung kepada contoh. Pada tahun 2018 penjualan atau sales mencapai 5.950 dibagi 2.400 sama dengan 2,48 menjadi 2,5 kali. Jadi perputaran aktiva tetap pada tahun 2018 sebesar 2,5 kali. Artinya setiap 1 rupiahnya aktiva tetap dapat menghasilkan 2,5 rupiah penjualan. Untuk tahun 2019 yaitu 5.550 dibagi 2.550 sama dengan 2,17 atau menjadi 2,2 kali. Jadi perputaran aktiva tetap tahun 2019 mencapai sebesar 2,2 kali. Artinya setiap 1 rupiahnya aktiva tetap dapat menghasilkan 2,2 rupiah penjualan. Yang selanjutnya yaitu nomor 5, total asset turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Rumusnya yaitu penjualan atau sales dibagi total aktiva. Contohnya yaitu pada tahun 2018 penjualan atau sales mencapai 5.950 dibagi total aktiva 4.200 sama dengan 1,416 menjadi
1,42 kali. Jadi perputaran total aktiva tahun 2018 sebesar 1,42 kali. Artinya setiap 1 rupiahnya total aktiva dapat menghasilkan 1,42 penjualan. Untuk tahun 2019 penjualan 5.550 dibagi 4.000 sama dengan 1,387 menjadi 1,38 kali, yaitu perputaran total aktiva tahun 2019 sebesar 1,38 kali. Artinya di setiap 1 rupiahnya total aktiva tetap menghasilkan 1,38 rupiah penjualan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi analisis rasio aktivitas. Yang pertama yaitu receivable turnover untuk tahun 2018 ke tahun 2019 meningkat, yaitu sebesar 12 kali menjadi 15,5 kali. Hal ini berarti semakin baik karena modal kerja yang tertanam semakin kecil, sementara rata-rata industri sebesar 15 kali, yang berarti peningkatannya terjadi melebihi rata-rata industri. Yang kedua yaitu rasio days of receivable juga baik untuk tahun 2018 selama 34 hari dan tahun 2019 selama 25 hari. Karena kurang dari 60 hari artinya perusahaan mampu melakukan penagihan secara tepat waktu. Namun sebagai bahan pembanding diketahui bahwa syarat-syarat kredit yang diberikan apakah 2 atau 10 net 30. Jika syarat yang pertama yang berlaku pada tahun 2018 melebihi tanggal jatuh tempo 4 hari, namun apabila syarat yang kedua yang berlaku hari rata-rata, penagihan piutang dapat dikatakan cukup baik. Yang selanjutnya yaitu inventory turnover, terlihat terjadi penurunan 24 kali tahun 2018 dan turun 18 kali tahun 2019. Sementara rata-rata industri sebesar 20 kali, maka perusahaan dikatakan menurun pada 2019 karena di bawah rata-rata industri. Yang selanjutnya yaitu rasio days of inventory juga baik untuk tahun 2000 industri. Yang selanjutnya yaitu rasio days of inventory juga baik untuk tahun 2018 selama 15 hari. Sedangkan tahun 2019 selama 20 hari kurang baik karena rata-rata industri 19 hari. Terlihat ada kenaikan rasio perputaran modal kerja dari tahun 2018 sebesar 3,7 kali ke tahun 2019 sebesar 4,2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemajuan yang didapatkan manajemen, namun jika rata-rata industri untuk perputaran modal kerja adalah 6 kali. Selanjutnya yaitu kondisi perusahaan untuk tahun 2018 dan tahun 2019 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Kondisi perusahaan sangat tidak menggembirakan karena terjadi perusahaan rasio dari tahun 2018 sebesar 2,5 kali ke tahun 2019 sebesar 2,2 kali. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk total aset turnover yaitu 5 kali, berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan kapasitas aktiva tetap yang dimiliki jika dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang sejenis. Kondisi perusahaan sangat tidak menggembirakan karena terjadi penurunan rasio dari tahun 2018 sebesar 1,42 ke tahun 2019 sebesar 1,38 kali. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk total aset turnover yaitu 2 kali, berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan kapasitas total aktiva yang dimiliki. Perusahaan diharapkan meningkatkan lagi penjualannya atau mengurangi sebagian aktiva yang kurang produktif. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.